Hidup dalam kesederhanaan. Sederhana adalah sikap yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sangat sempurna, penguasa Jazirah Arab, pemimpin umat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin syurganya untuk Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Makkah untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisa saja merengkuh kesenangan dunia, akan tetapi Rasulullah adalah sosok teladan yang mulia. Beliau tak pernah tergiur dengan kenikmatan dunia dan lebih memilih kehidupan sederhana. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW akan butiran emas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya Tuhanku, lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari. Bila kenyang, aku akan bersyukur memujimu. Jika lapar, aku akan berdoa kepadamu. Dalam hadis riwayat Muslim menggambarkan secara jelas sifat kesederhanaan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW di kamarnya. Di sana, Umar melihat beliau sedang berbaring di atas sebuah tikar kasar dan hanya berselimutkan kain sarung. Kemudian terlihatlah guratan tikar yang membekas di tubuh Rasulullah SAW. Umar pun memandang ke sekeliling kamar. Dilihatnya segenggam gandum seberat kira-kira 1 sak, daun penyamak kulit, dan sehelai kulit binatang. Menyaksikan kesederhanaan Rasulullah SAW, Umar pun tak kuasa menahan air matanya. Apa yang membuatmu menangis, wahai putra Khattab? Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar menjawab, bagaimana aku tidak menangis, ya Rasulullah? Di pinggangmu tampak bekas guratan tikar, dan di kamar ini aku tidak melihat apa-apa selain yang telah aku lihat. Sementara Raja Romawi dan Persia bergelimang buah-buahan dan harta, sedang engkau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun bersabda, wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? Rasulullah SAW mengumpamakan kehidupan dunia bagaikan berjalan di hari panas, lalu berhenti sejenak sekedar beristirahat, dan tidak lama lagi tempat itu akan ditinggalkan. Al-Quran telah menegaskan bahwa adalah sifat manusia menghamburkan uang dan berfoya-foya saat dalam kondisi berada. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar manusia bersifat hemat dalam pembelanjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu,
dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Isra ayat 29. Hidup berjalan ibarat roda, kadang berada di atas menangguk berbagai kenikmatan. Namun, siapa sangka tiba-tiba berada di bawah? Hidup penuh dengan kesulitan, sehingga tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenyataan pahit ini bisa saja melanda perekonomian seseorang yang mungkin sebelumnya berlimpah harta, lantaran kesalahan dalam mengatur keuangan. Oleh karena itu, syariat Islam memberi peringatan larangan berlebih-lebihan dalam pembelanjaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Membiasakan hidup sederhana sangat banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita akan lebih mudah beradaptasi menghadapi perubahan kehidupan. Dengan membiasakan hidup sederhana akan mendorong seseorang menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan toleransi, menghargai nikmat Allah sekecil apapun, karena masih banyak orang yang di bawah secara ekonomi. Dengan demikian, keimanan seseorang pun akan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rezeki sekedar yang memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ja'al rizki ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Hadits riwayat Muslim. Demikianlah gambaran kehidupan yang diajarkan Al-Quran, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.